Mayoritas indeks berada di teritori positif Pak di hari ini. Tapi menurut Anda sendiri ya Pak, kalau kita mengevaluasi ya, sebetulnya pemicu gejolak yang terjadi di bursa saham RI beberapa waktu terakhir ini menurut Anda seperti apa? Dan kalau kita lihat sebetulnya kan koreksinya juga cukup dalam ya, berada di 6%. Tanggapan Anda terkait dengan volatilitas yang terjadi di pasar saham kita di pekan ini dan juga di pekan lalu sebetulnya seperti apa? Kalau pekan lalu memang kita ada dua faktor ya. Tadi dari luar ya faktor tensi geopolitik yang cukup ya masih menghantui hampir semua bursa ya seluruh dunia. Kemudian juga perang tarif yang dengan Membuat Trump pasar global panik juga 2.0 ya? ini kan juga membuat semua orang jadi bingung. Ini sebenarnya Trump ini mau ngapain gitu kan. Semua diajak berantem, diajak perang gitu kan. Tetapi dalam negeri sendiri sebenarnya kalau saya lihat ide-ide pemerintah ini sebenarnya baik. Ya, pembentukan Danantara dan segala macamnya atau ya, dan program MBG, tetapi komunikasinya mungkin segala sesuatu harus dikomunikasikan dulu, bukan kejar tayang, tapi detail formatnya seperti apa, kemudian struktur organisasi seperti apa, sistem prosedurnya gimana, targetnya apa, mungkin itu harus di-prepare, kemudian dikomunikasikan, disosialisasikan sehingga publik menjadi lebih bisa mengerti tujuan dan maksud daripada itu. Sehingga nggak kejadian seperti minggu lalu ya. Karena ada isu Bu Sri Mulyani mundur, kemudian itu ternyata sudah dibantah sendiri, kemudian juga pembentukan Danantara itu menyebabkan BUMN itu tidak bisa diaudit. Bahkan gitu. bank-bank plat merah juga kalau kita lihat langsung sell terjebak off. ke Sell off. zona merah. Dan kita lihat juga terjadi capital outflow kan karena ada isu-isu seperti ini. Jadi bukan hanya terkait dengan kebijakan-kebijakan Trump yang cukup mengejutkan ya, tapi juga mungkin karena hari itu semua bursa hijau ya. Cuman Indonesia merah sendiri dia. Jadi artinya sentimen di dalam negeri juga cukup mendominasi ya, menjadi salah satu penyebab dari terjadinya koreksi pada IHSG. Tapi mengamati IHSG yang di perdagangan hari ini cukup cerah ceria ya, berada di zona hijau. Tapi kita belum tahu besok ya. Biasanya kalau menjelang hari libur, apalagi libur panjang ini kan investor melakukan aksi profit taking. Nah, Anda sendiri melihatnya di tengah penguatan yang terjadi pada IHSG hari ini, apakah ada kemungkinan IHSG ini sebetulnya kembali ke zona merahnya atau bahkan mungkin menyentuh level-level support dan juga resisten yang mungkin lebih rendah lagi? Kalau kita lihat hari ini memang euforia ini lebih banyak didorong oleh adanya pengumuman dividen ya. Dan ini kalau kita lihat dari harga-harga saham yang terutama bank plat merah itu sangat menarik sekali. Lebih tinggi daripada taruh uang di bank, di deposito gitu kan. Jadi pola investor yang sifatnya long term mungkin melihat ini sebagai opportunity. Tetapi untuk trader seperti tadi dikatakan memang ini libur panjang, pasti mereka tidak akan berani untuk berinvestasi lebih dari jangka waktu yang mereka ini biasa perdagangkan gitu ya. Baik, tapi kalau menurut proyeksi Anda atau menurut pengamatan Anda di tengah volatilitas yang terjadi saat ini, begitu banyak sentimen-sentimen yang cukup mempengaruhi ya pasar saham dan juga pasar keuangan, apakah ada potensi bagi IHSG untuk mungkin bisa saja menyentuh level koreksi di bawah 6 ribuan? Segala sesuatu ya, makanya balik lagi pemerintah kalau kita lihat kan tadi Danantara kan bagus ya dengan profil daripada orang-orang kelihatan sangat profesional kan. Memang tujuan pemerintah mau menjadikan Danantara itu seperti Temasek atau Khazanah kan begitu. Dan menurut saya itu memang bagus sekali. Tetapi harusnya yang positif begini kan menjadi positif. Tapi kemarin ditanggapi negatif minggu lalu karena ketidakjelasan begitu. Jadi artinya perlu ada komunikasi dari pemerintah ya sebelum akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program prioritas. Perlu ada komunikasi ya, tapi mungkin pasar juga tidak terkejut ya. Tidak terkejut, ini mau ngapain sih ya, gitu ya. Betul sekali. Gitu. Tapi jika melihat kebijakan-kebijakan di pemerintahan baru ini, begitu kita sebutlah itu sentimen-sentimen domestik begitu ya. Apakah ini juga cukup memberikan kekhawatiran bagi para pelaku pasar? Artinya pelaku pasar ini terus-menerus dalam mode alert gitu ya, atau wait and see, menunggu akan ada kebijakan-kebijakan apa lagi yang cukup mengejutkan. Dan apakah Anda melihat sebetulnya ini juga bisa saja semakin menciptakan capital outflow ke depannya? Artinya pasar semakin merasa tidak nyaman begitu. Lalu juga mungkin memilih instrumen-instrumen investasi lain atau bahkan mungkin kabur dananya ke luar negeri. Kalau saya melihatnya cukup menarik ya. Bahwa flow asing di instrumen hutang so far tidak terpengaruh. Jadi yang terpengaruh hanya
equity market. Berarti ketidakpercayaan itu lebih menyangkut masalah mungkin performance daripada BUMN atau saham-saham yang plat merah gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi concern daripada para investor baik domestik maupun fund-fund luar gitu ya. Nah kalau ke depannya apakah ada kemungkinan indeks kita bisa terkoreksi lagi? Ini kembali lagi memang faktor eksternal juga ada, faktor internal kita, komunikasi yang baik itu menjadi kunci, dan kedua memang intervensi pemerintah di Danantara itu harus transparan mungkin dan bisa menunjukkan kepada publik bahwa Danantara is for the country gitu. Baik. Tapi melihat sentimen-sentimen yang ada saat ini, lalu juga di tengah volatilitas yang terjadi pada pasar saham kita begitu ya. Apakah Anda melihat sebetulnya justru ini menjadi peluang bagi investor begitu ya untuk melirik mungkin sektor-sektor tertentu atau saham-saham tertentu yang sebetulnya ini layak untuk dibeli nih di tengah koreksi yang terjadi. Biasanya kan kalau koreksinya cukup dalam ini juga sebetulnya bisa dijadikan peluang ya bagi para investor untuk melakukan momen beli atau momen belanja. Apakah Anda sepakat dengan hal ini, dan jika sepakat sebetulnya sektor mana nih yang layak untuk dilirik di tengah koreksi yang terjadi saat ini? Oke, kalau bagi mereka yang belum memiliki posisi mungkin lebih enak karena ini posisi sebenarnya sangat murah dan prospektif sekali. Jadi secara valuasi boleh dikatakan saat ini cukup murah ya? Iya, dan kalau mereka yang sudah berinvestasi, selalu ingat tujuan investasi awal adalah apa? Kalau memang kita memang hanya sifatnya adalah long term dan juga mengandalkan dividen, ya tinggal akumulasi, begitu kan? Gitu. Jangan ikut panik, begitu loh. Baik, tapi menurut Anda sendiri sektor-sektor mana saja nih yang cukup menarik? Disclaimer on ya di tengah situasi yang volatile saat ini sebetulnya. Saya masih melihat kalau dilihat dari harga hari ini perbankan masih menunjukkan cukup promising ya, promising ya, masih sangat promising. Kalau yang lain masih harus wait and see karena terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin melemah, ya kan, dan juga government spending yang akan terkoreksi gitu ya, mungkin juga akan menjadi mengakibatkan beberapa sektor itu akan terpengaruh. Belum lagi adanya royalti, perubahan royalti terhadap barang-barang tambang begitu kan. Nah itu juga akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang tambang yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia.